Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang rancangan dalam Understanding by Design, di mana dalam perancang dan pengembangan kurikulum terdapat salah satu pembahasan yaitu terkait dengan rancangan dalam Understanding by Design, di mana rancangan dalam Understanding by Design ini memiliki 7 tahap perencanaan. Di mana dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan salah satu tahap perencanaan tersebut, yaitu lembar kerja E, di mana dalam lembar kerja E ini terdapat 2 pertanyaan pemantik yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan lembar kerja E sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Pertanyaan kedua yaitu kegiatan belajar apa untuk penampilan puncak kemampuan siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperoleh pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Selanjutnya, pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Rifaatunisa, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu cara agar siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan model pembelajaran PAIKEM, seperti diskusi, role playing, membuat proyek, dan masih banyak yang lainnya, memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, student center, yang berpusat pada siswa. Yang kedua, joyful learning, yaitu belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, competence-based learning, yaitu belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu. Yang keempat, master learning, belajar secara tuntas. Yang kelima, continuous learning, yaitu belajar secara berkesinambungan. Selanjutnya, berikan pilihan cara menyelesaikan tugas. Contoh pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang membebaskan siswa menuangkan ide dan gagasannya secara berbeda. Keseragaman sering disebutkan salah satu penghambat kreativitas siswa. Guru pintar harus menanamkan pada siswa bahwa tampil beda itu tidak apa-apa selama tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Memberikan kebebasan pada siswa dalam menyelesaikan tugas bukan berarti siswa dapat semaunya. Bahkan ada siswa yang malah bingung ketika diberikan kebebasan. Untuk mengatasi hal ini, guru pintar dapat memberikan beberapa pilihan cara dalam mengerjakan tugasnya, sehingga siswa dapat menyesuaikan dengan hobi, bakat, dan minatnya. Misalnya, guru pintar memberikan tugas presentasi. Guru pintar dapat memberikan pilihan bagaimana siswa menyajikan presentasinya. Siswa boleh mempresentasikan dalam bentuk infografis, slide, gambar, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Rifaatunisa. Selanjutnya akan ditambahkan oleh saudari Anissa Mufidah, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari nomor 1 terkait cara membuat siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan kegiatan pembelajaran non-rutin. Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang dan terus-menerus akan cepat membuat siswa bosan, bahkan mematikan kreativitasnya. Siswa tak ubahnya menjadi seperti robot yang sudah diprogramkan sehingga tidak memiliki inisiatif, apalagi inovasi. Contoh pembelajaran aktif yang memberikan kegiatan non-rutin ini misalnya siswa berdiskusi. Diskusi dapat diatur sedemikian rupa sehingga siswa dapat berperan aktif, seperti bertanya, mengemukakan pendapat, ataupun memberikan tanggapan. Cara yang keempat yaitu ajak siswa untuk berpikir kritis. Metode pembelajaran aktif akan menstimulasi siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis ini merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang wajib dikuasai oleh siswa.
Dengan berpikir kritis, siswa dapat melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi dan memberikan penjelasan dengan memberikan bukti-bukti yang valid. Cara membuat siswa berpikir kritis ini adalah dengan memberikan jenis pertanyaan yang tidak hanya dapat dijawab dengan sesuatu yang pasti atau seperti what. Selain hafalan, berikan porsi lebih banyak pada pertanyaan yang membuat siswa menggunakan nalarnya. Misalnya pertanyaan yang menanyakan bagaimana dan mengapa. Cara yang berikutnya yaitu making mistake is okay. Nah, banyak siswa yang tidak ingin membuat kesalahan karena takut dimarahi atau takut mendapat nilai jelek. Guru dapat meyakinkan siswa bahwa membuat kesalahan saat belajar adalah hal biasa dan tidak apa-apa. Siswa justru dapat mengevaluasi dan belajar dari kesalahan yang dibuat, sehingga kesalahan serupa tidak akan terjadi di masa yang akan datangnya. Nah, supaya siswa tidak takut membuat kesalahan, guru dapat melakukan pola penilaian kombinasi, yaitu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajarannya. Dengan demikian, siswa merasa bahwa usahanya mendapatkan perhatian dan apresiasi dari guru. Siswa akan semakin bersemangat belajar dan tidak akan sungkan bertanya jika mengalami permasalahan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Anissa Mufidah. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik kedua tentang kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa. Pekerjaan rumah dan pengalaman luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh Saudari Nur Suaida. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa pokok dalam kegiatan pembelajaran untuk menampilkan kemampuan puncak siswa. Yang pertama, yaitu guru menguatkan pemahaman siswa dengan cara memberikan detail materi. Maksudnya di sini yaitu ketika guru dalam proses pembelajaran, guru menguatkan pemahaman siswa dengan cara memberikan detail materi dengan menunjukkan video, gambar, dan juga penjelasan materi ekosistem seperti vokabulari, macam-macamnya, dampak ketidakseimbangan dan ekosistem, dan lain sebagainya. Kedua yaitu strategi instruksional. Maksudnya yaitu ketika guru meminta peserta didik untuk dalam proses pembelajaran, yaitu dalam bentuk membuat mind mapping tentang materi tersebut bersama kelompok kecil. Dari kelompok kecil tersebut peserta didik memperoleh pengalaman belajar. Yang ketiga, mendemonstrasikan sebagai alat untuk menunjukkan keterampilan puncaknya. Dari hasil tersebut, mereka kemudian akan mendemonstrasikannya sebagai alat untuk menunjukkan keterampilan puncaknya. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengalaman yang cukup atau kegiatan yang dipraktikkan untuk memperkuat keterampilan terkait untuk membangun berdasarkan pengetahuan mereka yang relevan dengan ide-ide penting. Kemudian, kegiatan belajar yang bertujuan dan dapat menunjukkan penampilan kemampuan puncak siswa yaitu melalui kegiatan unjuk kerja dan menciptakan kesempatan dan peluang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi yang akan membekali siswa dengan alat yang diperlukan untuk mendemonstrasikan pembelajarannya. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran IPA, di mana peserta didik akan diminta untuk membuat sebuah brosur yang ditunjukkan kepada anak kecil yang mengenai pentingnya nutrisi yang baik bagi tubuh untuk hidup sehat. Melalui brosur itu, peserta didik akan menunjukkan kemampuannya dalam menjelaskan dan mempresentasikan hasil eksplorasi yang telah dibuat sebagai upaya untuk mendemonstrasikan pembelajarannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Nur Suaida.
Selanjutnya akan ditambahkan oleh Saudari Nuril Aini Mawadah, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pekerjaan rumah dan pengalaman luar kelas, difungsikan sebagai tindak lanjut yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting, yang dapat berupa pemberian tugas seperti pekerjaan rumah dan kegiatan mengamati apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar mereka, yang relevan dengan materi yang telah mereka pelajari. Hal tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang telah mereka pelajari sebelumnya. Misalnya dalam pelajaran matematika tentang bentuk-bentuk bangun ruang dan bangun datar, di mana guru akan meminta peserta didik untuk mengamati benda-benda konkret yang terdapat di lingkungan yang memiliki bentuk yang sama dengan materi bangun ruang dan bangun datar. Sehingga dalam kegiatan tersebut, peserta didik akan mampu memperoleh pengalaman yang bermakna, sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah disampaikan tadi, maka dapat diketahui bahwa peran seorang guru itu adalah peran yang sangat kompleks, terutama dalam proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran, siswa itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengalaman yang cukup atau kegiatan yang praktik untuk memperkuat keterampilan terkait dengan membangun pengetahuan mereka yang relevan dengan ide-ide penting. Kegiatan belajar yang bertujuan dan dapat menunjukkan penampilan kemampuan puncak siswa yaitu melalui kegiatan unjuk kerja dan menciptakan kesempatan serta peluang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan membekali siswa dengan alat yang diperlukan untuk mendemonstrasikan pembelajarannya. Contohnya itu ketika pembelajaran IPA, di mana peserta didik akan diminta untuk membuat sebuah brosur yang ditunjukkan kepada anak kecil mengenai pentingnya nutrisi yang baik bagi tubuh untuk hidup yang sehat. Melalui brosur itu, peserta didik akan menunjukkan kemampuannya dalam menjelaskan dan mempresentasikan hasil eksplorasi yang telah dibuat sebagai upaya untuk mendemonstrasikan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang rancangan dalam Understanding by Design, yaitu lembar kerja E. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.